Wang Shigang, kita belum menikah. Itu melanggar hukum, tahu. Akan kulaporkan kau, lihat saja nanti. Baiklah, kau sudah berubah pikiran. Kau mau melaporkanku? Silakan, laporkan aku. Kau. Shigang. Ya ampun. Kalau cuma gegar otak ringan, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau pendarahan otak? Kita tak bisa memaksakan ini. Shigang, hari ini hari besar kita. Seseorang bisa mati. Ini nggak benar. Apa yang kau lakukan? Jangan ikat aku. Aku punya uang. Akan kucarikan untukmu. Punya sedikit tabungan, ya? Masalah. Kepala desa datang. Cepat. Ah, tidak. Tulang Baichuan mungkin patah. Kita benar-benar tak bisa memaksakannya sekarang. Aku akan melawan Wang Shigang. Biar ku benahi tulangmu dulu. Diam saja, nanti sakit. Mana uangnya? Shigang. Bukankah aku selalu ingin sekolah? Ini semua uang yang kutabung. Semuanya ada di sini. Ternyata punya uang. Tapi itu masih jauh dari cukup. Tak cukup buat ganjal perut. Bai Fui Senting Airman. Wang Shigang, kau menghajar saya sampai mati di kehidupan sebelumnya. Dan sekarang kau menyakiti Xiang Baichuan di kehidupan ini. Kukatakan padamu, ini tak akan terjadi. Hal. Dosa besar. Apa yang kalian bertiga lakukan? Kita membenahi tulang, menyembuhkan. Xiaowa. Baichuan. Mas kawin ini, mahar ini. Apakah masih harus dibayar? Kalian berdua. Sudah. Bermalam pertama. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Panggil polisi. baiklah. Itu Wang Shigang. Dia mengunci kami di gudang. Dia mencoba memanfaatkan saya. Baichuan lah yang menyelamatkan saya. Astaga, apa yang telah kau lakukan pada Tuan Muda Xiang? Wanita muda sepertimu menelanjangi Tuan Muda Xiang di depan umum. Sungguh memalukan untuk disaksikan. Apa yang harus saya lepas di depan semua orang? Kau menerobos masuk ke sini. Saya. Untungnya saya sebenarnya wanita 30 tahun yang terlahir kembali. Apa yang belum saya lihat? Ya Tuhan. Benar-benar layak untuk seseorang dari ibu kota provinsi. Lihat wajah itu, semangat itu. Benar-benar top. Kau yang memintanya. Dan kau menyeret kami ke dalam ini. Oh, putraku sayang. Oh, sayang. Baiklah, berhenti meratap. Bukankah ini miaoling kecil? Datang mencari ayahnya, ya? Sudah kubilang jangan berbuat jahat, kan? Tuhan melihat segalanya. Lihat, pembalasan. Isi dengan air kotoran, siramkan padanya, dan dia akan baik-baik saja. Tak heran dia terus memanggil ayah dan menangis seperti bayi. Dia kerasukan. Dosa apa yang telah kulakukan di kehidupan masa laluku? Apakah aku menggali atau menendang kuburan seseorang agar anakku menderita begitu banyak? Anakku, berhenti merengek, Kak Ipar, cepat dan tuangkan Jigang. Hei,
Panggil polisi. Xiaowang, panggil polisi. Tuan Muda Sam, kumohon, tolong jangan panggil polisi. Demi kakakmu, mantan komandanku, tolong jangan panggil polisi. Jika kau memanggil polisi, desa kami tak akan mendapat bantuan pangan. Ada anak-anak di desa, Tuan Muda Sam. Ini. Tuan Muda Sam, kumohon, aku akan bersujud padamu, oke? Tolong jangan panggil polisi. Berlututlah, bersujud dan minta maaf kepada mereka. Oga. Jiang Miao Miao yang nyuruh gue. Mana gue tahu? Lupakan saja. Syukurlah Miao Miao baik-baik saja. Lain kali, aku pasti tak akan melepaskanmu. Terima kasih, Tuan Muda Shan. Totalnya ada 5.000 yuan. Ambil sendiri. Simpan baik-baik. Tulis perjanjian ini. Tanda tangani. 5.000 yuan ini milikmu. Ibu, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Cepat tanda tangani. Tanda tangan. Tanda tangan. Mulai hari ini, Jiang Miao Miao memutuskan semua hubungan dengan keluarga Jiang. Kedua belah pihak tidak lagi memiliki kewajiban hukum atau keuangan apapun. Para tetua desa, tolong tanda tangani. Ini. Mulai sekarang. Saya, Jiang Miao Miao, dengan keluarga Jiang, tidak memiliki hubungan lebih lanjut. Atau dengan keluarga Wang. Dengan cara apapun. Semua yang hadir, semua punya anak laki-laki dan perempuan. Berapa banyak keluarga, berani kutanya, yang berani memberikan putri mereka untuk menikahi seseorang seperti keluarga Wang? Apa yang kulakukan hari ini, benar-benar karena putus asa. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Inilah Jiang Miao Miao yang kukenal. Oh, ngomong-ngomong, Bai Chuan, ada sesuatu yang perlu kutanyakan padamu. Kurasa, aku pasti lulus ujian. Tapi surat penerimaannya belum sampai. Aku curiga. Keluarga Wang mungkin menyembunyikannya. Atau seseorang menyamar sebagai aku. Apa maumu? Miao Miao. Miao Miao. Bai Chuan, Miao Miao. tanganmu. Oh, gak apa-apa kok. Benarkah? Tangan penyembuh ajaib, kan? Ayo, kubawa kau periksa hasilnya. Duduk manis. Ayo pergi. Paman Zhang. Sepertinya Paman tidak mau membeberkan identitasnya. Kalau begitu aku juga pura-pura tidak tahu. Paman Zhang, kesini untuk mengunjungi kerabat. Sekretaris Zhang. Ya, aku di sini mengunjungi kerabat. Bagaimana denganmu? Bukankah kau sibuk dengan tesis? Apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang membantu juniorku, Jiang Miao Miao, memeriksa hasilnya. Dengan nilainya, masuk Kingbi seharusnya bukan masalah. Halo Jiang Miao Miao. Nona muda, mengapa kau membawa gaun pengantin? Panjang ceritanya. Kalau dia tidak masuk kali ini, keluarganya akan memaksanya menikah demi mas kawin. Tapi dengan kemampuannya, masuk Kingbi mestinya bukan masalah. Gadis yang baik, jika kau benar-benar masuk, dan keluargamu tak mengizinkanmu pergi, datanglah padaku, Paman. Aku pasti akan mendukungmu. Terima kasih, Paman Zhang. Kalian berdua anak-anak yang baik. Cepatlah dan pergi. Hai. Mengapa Paman Zhang terlihat begitu familiar? Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Masuk. Halo, kamerat. Saya sudah mengajukan aplikasi universitas. Sudah sebulan sejak peninjauan. Mengapa saya belum menerima surat penerimaan saya? Jika kau belum menerimanya, berarti kau gagal.
Gagal. Bagaimana mungkin saya gagal? Kamerat, tolong periksa lagi untuk saya. Memang tidak ada untukmu. Di kota kita, hanya Davang yang masuk King Bay. Oh iya, ada 2 orang lagi yang masuk sekolah kejuruan. Siapa yang kau bicarakan? Davang. Dia masuk King Bay. Dia didiskualifikasi dari universitas karena plagiarisme. Kau hanya iri. Keluarga mereka mengadakan pesta perayaan untuk merayakan Davang masuk King Bay. Bahkan desa sebelah pun tahu. Shigang. Lihat Jiang Miao Miao ini. Bahkan desa sebelah tahu. Sosok yang baik. Seorang siswa SMA yang banyak membaca buku. Melewatkannya. Akan kulihat apa yang kau lakukan dengan hidupmu. Mungkinkah kau benar-benar ingin menikahi beberapa wanita yang pernah bersamamu? Ku bilang, aku tidak setuju. Kagak. Habis-habisan deh. Kalau nggak berhasil, ikat aja terus bawa balik. Tidurin dulu, baru ngomong. Gue nggak percaya sama Direktur Jean atau Direktur Sun. Dia barang bekas sekarang. Masih mau sama dia? Ayo cabut. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin? Dengan nilaimu, meskipun kau ujian sambil merem, kau nggak bakal gagal. Yang paling luar biasa adalah Davang benar-benar masuk Universitas King Bay. Nilainya, bagaimana mungkin? Si Davang yang dapat peringkat terakhir itu. Ya, keluarganya masih mengadakan pesta kelulusan, mengundang seluruh penduduk desa. Ada yang janggal. Tunggu aku. Aku akan cari orang untuk menyelidiki. Temui aku di warung desa. Nanti ku telepon kalau sudah dapat info. Baik, cepat kembali. Bai Chuan, hasil Jiang Miao Miao memang ditukar. Tukar guling rupanya. Identitas ujian masuk universitas pun bisa ditukar. Kau. Sekarang serahkan ini ke tim pengawas. Ujian tertulis ini benar-benar. Asal fotonya diganti. Lalu ambil surat penerimaan. Pergi ke sekolah untuk mendaftar. Kantor sekolah. Lihat saja fotonya. Mereka tidak akan turun ke daerah setempat untuk memeriksa. Itu keterlaluan. Bai Chuan, Miao Miao. Davang menukar identitas akademikmu. Davang, pasti kau. Mahasiswa pertama desa kita. Kau masuk. kalian dengar. Gadis di kelas kita, Jiang Miao Xiao yang pertama. Dia ternyata gagal ujian. Ngapain bahas dia? Bukankah dia menikah hari ini? Tak masuk universitas bagus, menikah dengan pria baik juga lumayan. Orang baik itu Davang, sepupu Miao Miao. adalah Wang Shigang. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita bicarakan yang lain saja. Sialan. Jiing. Miao Miao, bukankah kau mau menikah? Kenapa kau di sini? Bukankah ini pesta kelulusanmu? Kesini untuk merayakannya bersamamu. Miao Miao. Bukankah kau menikah hari ini? Bagaimana kau bisa di sini? Berantakan sebelum pernikahan. Pernikahan ini batal. Davang, aku cuma mau tanya ini. Apa kau benar-benar diterima di King Bay? Tentu saja. Kau kesini mau bikin onar. Kau diterima di King Bay. Ini jelas hasilku. Aku bertanya-tanya. Kau bilang kau selalu dapat nilai terendah. Bagaimana? Melambung tinggi di ujian masuk perguruan tinggi. Jiang Miao Miao, kau sendiri tak bisa masuk. Jadi kau datang bikin masalah. Di kehidupan lampauku, kukira aku gagal ujian masuk perguruan tinggi. Dan tak pantas untuk Xiang Bai Chuan. Ternyata kau juga yang mencelakaiku. Sepupu ipar. Ayah Davang. Kepala desa. Davang, mengesankan. Mahasiswa pertama desa kita. Usir gadis itu cepat. Hai, minggir. Usir Jiang Miao Miao dari sini. Minggir. Setelah aku lulus, aku akan mencarikan kalian semua kenalan di rumah sakit. Kau tak menikah di hari pernikahanmu. Ngapain kau di sini? Apa kau tahu? Ini pesta kelulusanku. Semua tamu adalah tokoh penting.
Dari desa sebelah. Mau cari laki-laki lain ya? Betul. Kawin ayam ikut ayam. Kawin anjing ikut anjing. Sejahat apapun Wang Jigang. Kau tak seharusnya kabur. Davan, cepat usir orang seperti ini dari sini. Wanita seperti ini. Aku muak melihatmu. Pergi. Seperti apa surat penerimaan Qin Bei itu? Kalian semua tidak ingin melihatnya. Ya Davan, aku belum pernah melihat surat penerimaan King Bei sebelumnya. Betul Daveng, tunjukkan pada kami. Di sini terlalu banyak orang dan gosip. Bagaimana kalau hilang? Apa kau takut kami akan mencurinya darimu? Jangan pelit begitu. Tunjukkan pada kami. Jangan bilang kau tidak punya surat penerimaan. Atau kau punya rahasia yang tak terkatakan dan tak bisa menunjukkannya pada semua orang. Omong kosong. Ini pesta kelulusanku. Kau tak diterima di sini. Pergi. Bajingan iri. Pergi. Hei, hei, hei. Siapa itu? Siapa itu? Hai, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Gue. Kita lagi. Pesta, kau bikin kabur semua ayamnya. Kita lagi nangkep ayam. Kalau kau berani sentuh Jiang Miao Miao hari ini, ku bunuh kau. Tak tahu malu. Kau baik-baik saja. Bai Chuan, kenapa kau di sini begitu cepat? Aku sudah tahu. Aku tahu. Oh ya, jadi tentu saja aku harus datang dan membantumu. Ayo pergi. Aku pikir siapa? Ternyata laki-laki Jing Miao Miao. Aku benci. Jaga mulutmu. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Berani sekali kau kasar padaku. Ini pesta kelulusanku. Berani sekali kau bikin onar di sini. Akan kupatahkan kakimu, seseorang. Hentikan semuanya. Ada keributan apa ini? Aku akan pergi melihat-lihat. Aku hanya ingin membantu tunanganku. Mencari keadilan, itu saja. Tunangan. Omong kosong. Dia dan Wang Jigang dijodohkan. Jodoh yang diatur orang tua mereka. Dia kabur denganmu di hari pernikahan mereka. Kalian berdua tak punya pertunangan resmi. Bagaimanapun juga, pezina. Sepupu ipar. Dia mencuri surat penerimaanku. Dia sungguh berani. Siapa yang mencuri surat penerimaanmu? Ulangi sekali lagi, dan aku akan merobek mulutmu sampai hancur. Miao Miao, karena kau memaksa, ini surat penerimaanmu. Dan kepala desa ada di sini. Mari kita minta dia menyelesaikan ini. Kita pergi juga, jangan takut. Aku tidak takut, aku tidak percaya. Kepala desa akan memutarbalikkan keadilan. Apa yang baru saja terjadi? Davon menceritakannya secara singkat kepadaku. Apakah kau memiliki pemberitahuan atau tidak bisa diperdebatkan? Tetapi Davon punya. Bukankah ini fitnah? Kepala desa belum bicara. Kau sudah main tuduh saja. Siapa berandal ini? Katanya Davon punya pemberitahuannya. Mana? Tunjukkan pada semua orang. Sekretaris Yang, apa yang membawamu ke sini? Paman Shang. Miao Miao. Dengan dukungan Paman Shang, katakan yang sebenarnya. Surat penerimaan.
Lihat baik-baik semuanya. Di surat penerimaan ini, fotonya adalah Dafeng. Tetapi namanya adalah namaku. Dengan kata lain, pemilik sah surat penerimaan ini adalah aku. Jiang Miao Miao. Sayangku, apa yang sedang kau lakukan? Dulu, aku dikeluarkan karena mencontak. Saat aku mengulang tahun ajaran, aku memberi keluargamu uang. Jadi, pendaftaran dan namanya milikmu, tapi nilainya milikku. Bagus. Nilaimu memang tak bagus. Tapi kau cerdas. Kau Miao Miao. Ipar sepupumu tahu kau merasa ini tak adil, tapi ini sepenuhnya normal. Siswa yang mengulang tak memenuhi syarat untuk ujian. Jadi mereka meminjam pendaftaran dari siswa yang memenuhi syarat. Ini terjadi di mana-mana. Selain itu, bukankah keluarga pun membeli keluargamu 100 yuan untuk pendaftaran? siapa yang cari-cari alasan sekarang? Aku mengerti sekarang. Kalian semua. Sama saja. Kalian menjijikan. Ini keterlaluan, bocah tinggi. Sekalipun kita salah, kamu nggak punya hak buat ngomong kayak gitu. Cepetan, usir dia keluar. Diam, semua diam. Di depan sekretaris, lagi ngapain sih kalian? Kalian lebih dari sekadar teman sekelas. Mohon permisi, Paman Sam. Apa? Bukankah kau bilang nilai ini? Kau dapat sendiri? Berani tidak kau bertanding? Kau hanya di sini untuk membuat masalah. Apakah kami yang sengaja menyabotas? Atau kau yang meniru si peraih nilai tertinggi? Terlalu takut untuk bertanding di tempat. Soal matematika terakhir di ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Soal matematika yang terakhir itu. Cuma anak peraih nilai tertinggi nasional yang bisa ngerjain. Kalian berdua, coba kerjain lagi. Jian Miao Miao. Kerjain soalnya yang benar. Oh tidak. Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan terakhir di kertas matematika? Apa yang harus kulakukan? Aduh. Baiklah, berhentilah berakting. Aku sudah selesai menulisnya. Aduh, Dia pasti menulisnya secara membabi buta. Putriku adalah pencetak skor tertinggi. Begitu banyak orang yang mengawasinya menjawab pertanyaan. Dia tidak nyaman, gugup, dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Ada apa? aduh. Tapi dia menjawab pertanyaan terakhir. Pak Kades. Aku baru saja menerima laporan bahwa seseorang meniru skor Jian Miao Miao dan diterima di Universitas Qingbei. Seseorang akan segera datang untuk menyelidiki ini. Apa penjelasan kalian berdua? Sekarang penyidiknya sudah di sini. Apalagi yang harus kukatakan? Dia mencuri hasil ujianku. Soal terakhir di kertas matematika, hanya aku yang bisa menjawabnya. Semua orang di sini bisa bersaksi untukku. Jelaskan semuanya dengan jelas kepadaku. Kalau tidak, ini bukan masalah kecil. Ketika mereka tiba, aku memberi guru wali kelas Devon 1000 yuan untuk meminta bantuannya. Apalagi yang ada, katakan semuanya padaku. Itu saja, wali kelas mereka. Aku menerima surat penerimaannya sendiri. Aku memintanya untuk mengganti foto di surat penerimaan ke foto Devon. Bau memalukan. Pikirkan baik-baik, orang-orang dari kota akan segera datang. Jian Miao Miao, bekerja keras saat kau kembali dan mengabdi pada negara. Aku akan. Bai Juan, program kedokteran Universitas Qingbei adalah impian seumur hidupku. Dalam kehidupan ini, akhirnya aku mendapatkan semua yang kupantaskan. Ibu mertua. Oh, kita sudah sampai. Ku dengar, istriku masuk perguruan tinggi. Hei, si Gang, sekarang Miao-miaoku akan menikahi pria kaya. Orang penting. Apa urusannya denganmu? Astaga. Biasanya kamu kan encar. Kau hari ini otakmu kayak kesumbar jerami Sim, Jiang Miao Miao.
udah mutusin hubungan sama kita. Mau dia kuliah di Kingback atau di Amerika, dia nggak bakal ngasih kita sepeser pun. Lebih baik menikah dengan Wang Sheigang. Kita bisa bikin rencana lain. Itu anakku. Lagi pula dia mahasiswa. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Tangkap dia. Siapa yang nawar paling tinggi? Kita kasih Jiang Miao Miao ke dia. Bagus. Uang susu 10 tahun lebih. Hubungan ibu dan anak. 5.000 yuan ingin memutuskan hubungan. Aku tak peduli. Tepat. Ibu mertua. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Jiang Miao Miao kabur dengan pria liar itu. Selama Jiang Miao Miao menikah denganku, ibu mertua, kau adalah ibuku yang sebenarnya. Selama kita menangkap gadis sialan itu, kita bisa menghasilkan banyak uang lagi. Siapa peduli, apakah itu Jiang Baituan atau Wan Sigang? Uang bicara. Apa yang kukatakan? Semuanya benar. Aku akan melakukannya. Tidak perlu, ini cukup berat. Bai Chuan, terima kasih. Jika bukan karenamu, kurasa aku benar-benar tak bisa membela diri. Kebenaran bisa dipelintir menjadi kebohongan oleh mereka. Hitam, bisa dibilang putih, milikku. Bisa dibilang miliknya. Miao Miao, kau benar-benar akan pergi sekarang? Tidakkah kau mau menunggu sampai sekolah dimulai? Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku juga ingin pergi ke kota untuk bekerja dan mencari uang. Uang kuliah tidak gratis. Hanya beberapa buku dan biaya lain-lain. Aku bisa tangani ini. Ini bukan cuma soal uang. Aku juga takut Wang Sigang akan mengganggumu. Lagi pula, aku belum pernah ke kota. Aku juga ingin melihat dunia. Baiklah, kalau begitu, kuantar kau beli baju baru dulu. Tidak perlu. Toko serba ada. Apa yang salah? Aduh, gawat. Sepertinya dia tiba-tiba sesak napas. Permisi, tolong beri kami jalan. Kami dokter dari sekolah kedokteran. Apa yang terjadi? Bos bilang dadanya sakit. Minum pil untuk nyelamatin nyawa. Terus tiba-tiba jadi kayak gini. Jangan-jangan pilnya kegedean, terus nyangkut. Minggir. Bangun. Kamu ngapain, Nona? Berhenti. Geser. Keluar. Berbaring. Aduh, gawat. Reaksi alergi. Penyumbatan tenggorokan akut. Perlu segera ditusuk. Cepat, panggil ambulans. Apa ini dukun? Dia punya beberapa keterampilan. Wanita muda ini tidak sederhana. Miao Miao. Meskipun beberapa tahun terakhir ini, kau sudah baca semua buku yang kutulis untukmu. Tapi, jangan gegabah. Jangan panik. Aku sudah jadi dukun beranak selama 10 tahun. Aku sudah melihat semuanya. Aku belajar dan mempraktikkan sendiri semua mata kuliah kedokteran. Aku tak mungkin datang ke kehidupan ini sia-sia. Miao Miao. Selesai. Pembunuhan. Ini pembunuhnya. Dialah yang melakukannya. Pembunuhan. Cepat. Tenang semuanya, kau binatang terkutuk. Direktur San, ayah Bai Chuan. Apa yang telah kau lakukan di luar sana? Ayah, Coba kulihat. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Bagaimana kalau aku membarutnya untukmu? cuma lecet, aku baik-baik saja. Dia yang menyerang dengan pisau.
Tapi bukankah tangannya baik-baik saja? Kenapa kau masih memelukku? Lagi pula, aku melihat pria ini menarik istriku. Itu sebabnya aku ikut campur. Ibumu. Siapa kau? Nah, Jiang Miao Miao. Kau pura-pura tidak mengenalku? Ibumu dan kakakmu ada di sini hari ini. Mama. Yo Wei. Mama. Yo Wei. Benar. Seluruh keluargamu adalah aib. Tunggu saja. Aku akan kembali. Ibu, perempuan sialan itu udah bunuh orang. Mereka bakal nyari kita selanjutnya. Bukankah kita sudah putus hubungan? Apa hubungannya dengan kita? Ngomong sama kamu percuma. Kalian para perempuan, sama aja semua. Kita udah bilang mau putus hubungan. Tapi siapa yang percaya? Coba. Tepat. Lagi pula anakku laki-laki. Sangat pintar. Ayo pergi. Aduh. Minggir semua, minggir. Ini untuk merawat pasien. Minggir. Ayah, Ini kakek. ini kakekmu. Beliau gugur di medan perang, dan yang tersisa hanyalah pena ini. Kamu. Maafkan aku, Paman Shang. Aku memecahkannya. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Ayo bawa dia ke rumah sakit dulu. Cepat bawa pasien ke rumah sakit. Dalam situasi seperti ini, kamu melakukan tracheotomy. Jika orang ini mati, apa yang akan kau lakukan? Tak ada lagi yang bisa kulakukan. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan Miao Miao. Urus saja dirimu sendiri. Apa yang akan kau lakukan dengan tanganmu seperti ini? Kalian berdua ngapain masih berdiri di sini? Masuk ke ambulans. Kami rumah sakit Taban. Kami sudah kekurangan staf. Bukannya kau jago menyelamatkan orang? Ikut aku, kalian semua. Rumah sakit. Haruskah aku masuk sekarang, atau bagaimana? Bai Chuan juga membantu. Aku akan menunggunya. Xiao Cui, perawat. Anda adalah Jin Miao Miao, benar? Ya. Direktur Jiang menginginkanmu. Pasien ini memundahkan obatnya. Jika tidak, reaksi alerginya akan jauh lebih buruk. Metode apa yang kau gunakan? Aku tak tahu namanya. Aku cuma lihat anak-anak desa melakukannya ketika ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Oh, hanya saja. Metode ini, itu hanya membuatmu batuk apapun yang ada di trek kamu. Kalau begitu, beritahu aku, tracheotomy. Bagaimana kau tahu tentang itu? Prosedur ini sudah ada selama lebih dari 100 tahun. Baiklah, anggap saja kau membacanya di buku. Oh iya, Bai Chuan bilang, kau ingin mencari kegiatan sebelum sekolah dimulai. Apakah kau ingin bekerja di rumah sakit Jindu kami? Aku mau. Kalau begitu kau bisa bekerja di sini untuk sementara waktu. Setelah kau menaruh barang-barangmu di asrama, temui Xiao Cui. Dia akan mengatur pengaturan kerjamu. Terima kasih, Direktur. Terima kasih banyak. Jika ada masalah, langsung saja ke Xiao Cui. Untuk masalah besar, temui kepala departemen. Jangan bertindak sendiri. Metodemu tidak berlaku untuk semua orang. Terima kasih atas pengingatnya, Direktur. Mungkinkah dia menduga aku terlahir kembali? Tidak, dia tidak akan mengira aku mata-mata, kan? Aku sungguh tak boleh terlalu banyak memamerkan keahlianku di bidang medis. Tapi, dalam situasi itu, aku tetap harus menyelamatkan mereka. Halo kepala departemen. Baiklah, Xiao Cui. Kepala departemen. Ini perawat baru. Bawa dia ke asrama. Oke. Ayo. Ikuti aku. Apa kau punya koneksi atau semacamnya? Kalau tidak, dilihat dari penampilanmu saja. Kau tak mungkin bisa kerja di rumah sakit Jingdu kita. Bukan koneksi sebenarnya. Hanya saja aku satu SMA. Dengan putra Direktur Shang. Masih anak SMA. Oh. Penasaran?
Dari mana datangnya si imut ini? Membawa tas segede gaban. Kayak pengungsi. Nggak mungkin selebay itu, kan? Xiao Hon, perawat. Oh, kau harus percaya. Nanti kau lihat saja saat bertemu dengannya. Entahlah, apa yang dipikirkan direktur kita. Sampai mengizinkan gembel ini kerja di sini. Hei, itu dia. Hei, ngapain kau? Bersihkan lantai 1. Meja resepsionis. Bukan tempatmu. Kalian berdua ngobrol di sini. Dan tak ada orang di meja resepsionis. Apa kau menuduh kami? Tidak serius bekerja? Lucu sekali. Apa yang kami lakukan? Bukan urusanmu, dasar udik. Siapa kau berani-beraninya mengomentari kami? Lihat dirimu sendiri, tambalan di sepatu kainmu. Entah sudah berapa kali dijahit. Orang semiskin kau, berani-beraninya kerja di rumah sakit Jingdu kita. Kau pikir jati anak SMA membuatmu istimewa? Biar ku bilang, rumah sakit Jingdu kita bukan cuma punya anak SMA, tapi juga mahasiswa. Berdebat dengan bocah ingusan begini, tak ada gunanya. Bersihkan semua ini. Dan ini juga. Pel semua. Aku baru saja membersihkannya. Kau mengacaukannya lagi. Bersihkan sendiri. Bocah tengil. Jangan berani-beraninya melawan aku. Semua orang kesini untuk berobat. Kalau kebersihanmu tak memenuhi standar dan menyebabkan infeksi sekunder, apa kau bisa bertanggung jawab? Aku perawat, bukan petugas kebersihan. Dan suster cuy-cuy, kalau aku tak salah, kau perawat dari bangsal rawat inap, kan? Jaga di meja informasi. Kalau orang lain melihat ini takkan terlihat bagus. Hai, jangan. Apa urusanmu? Suster. Gawat. Ada yang kambuh di sana. Ada apa ini? Panggil dokter. Aku akan memeriksanya. Ayo pergi. Sakit. Kepalaku sakit sekali. Tuan Wei, bagaimana perasaan Anda? Jangan bergerak, biar kulihat. Sakit. Sakit di mana-mana. Hai. Kau pikir kau siapa? Apa kau punya hak bicara di sini? Dengarkan saja dokter dan direktur. Betul, Jing Miao Miao. Apa-apaan ini? Kau sok pahlawan. Lihat dirimu sendiri. Apa kau punya kemampuan? Aku bertanya padamu. Apakah Tuan Wei pernah kontak dengan logam berat atau zat serupa? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Lakukan tes dan pertukaran plasma secara bersamaan. Direktur Zhang. Ada apa? Mengenai Tuan Wei. Aku curiga keracunan talium. Talium adalah zat yang sangat beracun. Mungkinkah orang biasa bisa terpapar? Dilihat dari pakaian Tuan Wei, dia sepertinya bukan orang biasa. Jadi aku bertanya pada pengurus rumahnya. Dan dia seorang pengusaha Tionghoa perantauan. Tapi pengurus rumahnya dipekerjakan di dalam negeri. Jadi dia tidak tahu kondisi kesehatannya. Jadi aku curiga, dia mungkin terlibat dalam industri kimia. Dan baru-baru ini kontak dengan garam talium. Ceritakan lebih lanjut. Aku bertanya pada pengurus rumah Tuan Wei. Dan Tuan Wei pernah mengalami sakit perut sebelumnya. Sakit yang menyiksa. Dan juga rambut rontok terus-menerus. Kelumpuhan saraf wajah. Kelumpuhan otot mata sentral. Kesulitan bernapas. Yang menyebabkan berhentinya pernapasan spontan. Gejala-gejala ini sangat... Kau tahu, saat ini rumah sakit kami tidak memiliki kemampuan pengujian talium. Aku lebih cenderung melakukan pertukaran plasma untuk mereka. Tapi di saat yang sama, aku bisa meminta seseorang ngirimkannya ke fasilitas khusus untuk pengujian. Tidak ada waktu, Direktur Zhang. Satu-satunya tempat terdekat yang bisa mengujinya adalah ibu kota. Saat sampai di sana dan kembali, talium akan terakumulasi terlalu lama di tubuhnya, menyebabkan kerusakan permanen. Talium adalah zat yang sangat beracun dan berbahaya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Sangat sulit bagi orang biasa untuk terpapar dengannya, bahwa dia menderita keracunan talium. Direktur Zhang, berdasarkan kerontokan rambut, masalah pencernaan, dan mental, diagnosis pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Selain itu, lihatlah kuku Tuan Wei. Garis-garis telah muncul. Aku bisa mengambil risiko untukmu. Tapi, jika seperti katamu pengobatannya tidak berhasil, kau harus segera meninggalkan rumah sakit. Oke, biru Prusia intravena, larutan kalium klorida oral, dikombinasikan dengan diuretik dan hemodialisis untuk mengeluarkan talium. Tidak bisakah kita melakukan transfusi darah? Sudah berakhir. Apa rumah sakit tidak punya mesin dialisis? Aku mungkin telah membocorkan sesuatu. Baiklah. Kau baru sehari di rumah sakit, tapi kau sudah mengetahui segalanya. Besar kecil tentang rumah sakit kami. Saat ini kita hanya punya satu mesin dialisis. Tolong bantu aku. Wanita muda ini sungguh luar biasa hari ini. Dia benar-benar mempertaruhkan karir masa depannya untuk orang asing.
Bahkan jika aku ragu, Anda tetap akan mengatur perawatan untuknya, seolah-olah dia keracunan talium. Aku telah berhasil meyakinkanmu. Sebenarnya, aku tahu bahwa apa yang kau katakan tentang menyebabkan kematian dan tidak bisa kuliah, semua itu untuk menakut-nakutiku. Wanita muda ini sungguh hebat mengenai analisis sampel pasien. Aku sudah mengirim sampel sebelumnya. Dan sampel malam ini, semalam ke Beijing, untuk analisis profesional. Kita akan mendapatkan hasilnya besok. Mengirim mereka ke Beijing secepat itu. Pria ini adalah pengusaha kaya Nanyang yang kembali untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Menggunakan 2 mobil untuk mengirimkannya semalam ke Beijing. Mereka akan tiba di Beijing besok. Dia benar-benar kaya. Miau miau. Ayah, ngapain kau di sini? Tidak bisakah aku membeli beberapa pengingat kepada perawat baru? Apa yang kau pegang? Kudengar miau miau. Sibuk sekali sampai belum makan siang atau malam. Aku datang untuk membawakannya sesuatu. Cia, aku juga belum sempat makan. Kenapa kau tidak memikirkan ayahmu? Jadi, miau miau. Ayo kita makan di restoran kecil di bawah. Makanannya enak. Kalian berdua makan di sini, di rumah sakit. Jian Miao Miao tidak boleh kemana-mana. Kau tetap di Bansal. Kondisi pasien bisa memburuk kapan saja. Kau harus siaga. Oke. Hai, kau tahu soal pasien terakhir? Dia seorang pengusaha Nanyang yang sangat berpengaruh. Dia kembali ke negara ini untuk berinvestasi. Sebelumnya, dia berkecimpung dalam bisnis insektisida di Nanyang. Jadi begitu. Tak heran dia keracunan talium. Banyak orang penting telah datang. Mereka memberikan pujian tinggi atas kemampuan rumah sakit Jinglu dalam mengobati penyakit langka ini. Baguslah. Bukankah itu benar? Tidak hanya meningkatkan profil rumah sakit, tetapi juga menarik perhatian beberapa investor. Aku bahkan tidak tahu. Ayahku begitu cakap. Kamu juga tidak tahu. Pacarmu juga lumayan cakap. Kau pantas mendapatkan banyak pujian kali ini. Tidakkah kau khawatir akan kecemburuan? Khawatir. Tapi kau tak bisa tidak menyelamatkan orang jika kau bersedia menerima penghargaan ini. Direktur Zhang, maka semuanya akan baik-baik saja. Memberiku pujian sebesar itu. Anda seorang sutradara terkenal. Mendengarkan perawat kecil sepertiku, entah berhasil atau tidak, itu akan berdampak besar padamu. Kaulah orang yang benar-benar baik. Penghargaan ini seharusnya menjadi milikmu. Dasar kau bocah nakal, tak pernah sepatah kata jujur keluar dari mulutmu. Baiklah, aku yang ambil pujian ini. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku harus bisa mengatakannya. Penghargaan ini milikmu. Bonus ini, bisakah kau memberiku sedikit lebih banyak? Tidak. Bonusnya sudah ditetapkan. Oh. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Jian Miao Miao pantas mendapat banyak pujian kali ini. Ini juga pertama kalinya masalah baru ini ditemukan. 50 yuan ini, kau berikan padanya. Ayah, kau juga berpikir dia baik? Dia dokter yang baik. Di masa depan, dia mungkin akan jadi muridku. Tapi, dia tak akan pernah jadi menantu perempuanku. Ayah. 10 hari kemudian. Baik Tuan, kau pergilah ke rumah sakit utama untuk sementara waktu. Tuan Wei ingin berinvestasi di rumah sakit Jingdu kita. Benar, rumah sakit cabang baru saja didirikan, dan kami kekurangan staf. Aku akan tetap di cabang. Kau pergi ke rumah sakit utama untuk mempelajari proyek investasi dari paman-pamanmu. Bagaimana dengan Miao Miao? Dia akan tinggal di sini dan belajar dengan giat. Setengah bulan kemudian. Wei Hongxi, seorang pedagang di Nanyang. Tuan Wei, sepertinya Anda akan segera keluar. Saya dengar dari dokter, kalau bukan karena nona muda, saya pasti sudah kehilangan nyawa di sini. Kau terlalu memujiku, Tuan Wei. Ini terutama karena rumah sakit memiliki peralatannya. Ini, terimalah ini. Apa kau berencana mencarikanku pekerjaan? Tidak perlu Puan, ini hanya kartu untuk restoran saya. Lebih mudah memesan ruang pribadi dengan kartu ini. Saya tahu Anda tidak akan menerima uang. Saya mencoba memberi direktur uang, dan dia malah menceramahi saya. Direktur Zhang memang seperti itu. Jika tidak ada uang di kartu ini, maka aku akan menyimpannya. Nona muda, Anda orang yang jujur. Saya suka itu. Terima kasih, Direktur. Aku akan kembali ke sekolah siang ini. Aku menyuruh seseorang menaruh koper. Di kamar asramamu, aku juga menaruh beberapa.
Pakaian istriku dari masa mudanya. Kau akan kuliah. Kau tak bisa berpakaian kompang camping. Oke, Jangan sungkan. tentu saja. Aku sangat mengagumimu. Jika kau mau, kau bisa menandatangani kontrak dengan rumah sakit kami dulu. Kuliahlah. Biaya untuk studi master dan doktoralmu akan ditanggung rumah sakit setelah lulus. Kau bisa langsung ke rumah sakit kami dan jadi muridku. Harganya adalah Meninggalkan putraku, Xiang Beichuan. Anak muda yang cerdas dan cakap sepertimu haruslah menggapai puncak yang tak terjangkau oleh orang biasa. Kau dan Beichuan baru saling kenal beberapa tahun. Perasaan kalian belum sedalam itu. Dibandingkan dengan pencapaianmu dalam beberapa dekade mendatang, ini bukanlah pilihan yang sulit. kenapa aku tidak bisa memiliki keduanya? Keduanya tidak bertentangan. Kuharap kau mau mempertimbangkan ini dari sudut pandang seorang ayah. Aku tidak mau menerima menantu sepertimu. Jika di masa depan, kau berkeluarga dan punya anak, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kau mau putramu menerima gadis sepertimu sebagai pasangan hidupnya? Tolong jangan katakan itu. Kata-katamu membuatku tak bisa berkata-kata. Aku akan memikirkannya. Miau miau. Lama tak jumpa. Miau miau. Ini hari pertamamu sekolah hari ini. Biar aku mengajakmu berkeliling. Terima kasih. Aku sangat senang. Mulai hari ini, kita akan berada di universitas yang sama. Kuharap kau mau mempertimbangkan ini dari sudut pandang seorang ayah. Aku tidak mau menerima menantu sepertimu. Jika di masa depan, kau berkeluarga dan punya anak sendiri, tanyakan pada dirimu sendiri, maukah kau anakmu laki-laki emo menerima perempuan sepertimu sebagai pasangan hidupnya? Miau miau. Ada apa? Ayo kubawa kau ke asramamu. Tidak. Aku akan pergi ke asrama sendiri. Kalau begitu, kau pergi ke kantin dulu. Ada yang ingin kukatakan nanti. Oke. Itu cewek siapa, Sil? Kok dia deket banget sama Shang, si idola kampus? Jangan-jangan pacarnya? Nggak mungkin. Aku belum pernah dengar Xiang punya gosip pacaran dengan cewek manapun. Cewek itu pasti nempel terus karena dia ganteng. Pasti mencoba merayunya. Betul. Cewek itu pasti nggak tahu malu. Ngegodain Shang. Ayo kita bongkar. Di papan pengumuman sekolah. Lihat aja gimana dia bisa bertahan di sekolah abis ini. Miau miau. Kal, Sayangku. Sayangku. Tanpa sepatah kata pun. Kau kabur dengan pria itu. Apa kau tahu? Betapa ibu patah hati. Betapa susahnya aku mencarimu. Apa yang kau lakukan di sini? Ibu tahu kau pikir dia miskin. Dan ingin memutuskan hubungan dengannya. Kau tahu betapa ini menyakiti ibu. Ibu tidak sepertimu. Kau mengandalkan pria untuk hidup yang baik. Ibu tidak bisa melakukan itu. Ibu hanya memarahimu beberapa kali. Menyuruhmu untuk belajar sesuatu yang baik. Kau kabur dengan pria dari luar. Kau tahu ibu betapa sakitnya. Menjualku seharga 500 yuan. Sekarang, kau di sini untuk merusak reputasiku. Kal, ya, gimana ibu bisa tahu? Kalau kamu bisa kuliah gara-gara ngandelin cowok, kalau ibu tahu dari dulu, ibu nggak bakal ngebiarin kamu nikah. Kamu nggak boleh benci sama ibu, Kal. Benar ibu akan bersujud padamu. Bersujud padamu. Ibu akan bersujud padamu. Ya Tuhan, ibumu sendiri sampai nggak dianggap. Kamu nggak denger ibunya bilang apa? Kuliah, masih aja ngandelin cowok. Orang macam apa ini?
Tingkah laku pribadi semacam ini sangat bermasalah. Dian Miao Miao, kau suka ini, kau akan dikeluarkan. Baiklah, dikeluarkan. Bisakah tempat ini diberikan kepada anakku? Aku ikut. Aku juga bisa jadi mahasiswa. Bukankah kau barusan bicara betapa kau sayang pada putrimu? Sekarang kau langsung berubah pikiran. Selama bertahun-tahun ini, orang tua macam kalianlah. Anak perempuan masuk universitas dan memaksanya pulang untuk menikah. Keterlaluan sekali. Cepat pergi. Tunggu sampai satpam sekolah datang. Kau pikir ini desamu? Jiang Miao Miao, jangan sombong. Tunggu sampai Wan Sigang keluar dan lihat bagaimana dia akan memberimu masalah. Ayo pergi. Aku akan menunggu. Dian Miao Miao, kembali ke asramamu. Kalau sedang tidak ada yang dikerjakan, jangan keluar sekolah. Terima kasih, kepala sekolah. Terima kasih banyak. Xin, sini cepat. Ada apa sih? Mendesak banget. Itu Jiang Baichuan. Kak Baichuan kenapa? Ku dengar ada yang menggoda Xiang, si idola kampus, sudah terbongkar. Di papan pengumuman. Apa? Apa katamu? Sayangku. Santai saja. Gue mau tahu siapa si imut yang menggoda Kak Baichuan itu. Tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu. Imut sekali. Tak kusangka dia orang seperti ini. Dari mana datangnya cewek tak tahu malu ini? Terlalu tak tahu malu. Tak tahu malu. Si imut ini, gue gak bakal maafin loh. Lihat, itu dia. Cewek yang main-main sama Jiang Baichuan. Tampangnya gak sopan. Entah, jampi-jampi apa yang dia pakai, sampai bisa menggait Xiang, si ganteng kampus. Serius, beneran. Cewek zaman sekarang punya banyak akal. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukan apa saja. Dengar dari ibunya. Dia masuk kuliah gara-gara cowok. Tak yakin dia masuk atas kemampuannya sendiri. Entahlah. Siapa dia? Dia tidak ada di kehidupan sebelumnya. Apa hubungannya denganku? Jangan harap bisa goda Kak Baichuan. Cuma gara-gara lu anggap cakep. Biar gue kasih tahu. Kak Baichuan, cuma milik gue seorang. Siapa kau sebenarnya? Dari mana datangnya kucing liar kecil ini? Kau bahkan tak mengenalinya. Buka mata anjingmu dan lihat. Ini, Jing Xinxin, putri sulung keluarga Jingjing. Jing Xinxin. Gak usah buang-buang napas sama dia. Gue mau loh. Keluar dari kelas ini sekarang juga. Angkat kaki. Mata gue ini. Gak tahan lihat yang kotor. Apa kau tuli? Ku bilang, keluar, tidak dengar. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas berada di kelas yang sama dengan Xinxin? Permisi. Maukah kau mengambil bukuku? Xiao Xiao, kasih dia pelajaran. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, keluar. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya kalau macam-macam dengan Xinxin. Akibatnya bukan sesuatu yang bisa ditanggung kucing liar kecil sepertimu. Bisa tangani. Apa kau gila? Penumpasan itu belum lama berlalu. Apa kau ingin masuk penjara? Ilo. Siapa yang lihat? Siapa yang mau jadi saksi buat lo? Hentikan, aku melihatnya. Itu dia. Pemenang hadiah medis dari kehidupan sebelumnya. Wuyu. Saya melihatnya. Wuyo, teman kuliah. Kalau kau terus membuat masalah, aku akan mendukungnya kalau dia memanggil polisi. Aku punya obat. Biar ku bawamu untuk mengobati lukamu itu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Wuh. Sama-sama, saling membantu. Itulah yang dilakukan teman sekelas. Dengan adanya Xinxin, tidak ada yang berani membantahku. Kupikir dia pewaris kaya raya. Oh ya, Wuyu, kau pecundang. Beraninya kau menipuku.
Kau pikir kau siapa? Mencampuri urusan orang lain. Dan kau berani mendorongku. Kau tahu siapa aku? Sejujurnya aku tak tahu kau siapa. Tapi kau tak bisa merundung orang di sini. Aku harus turun tangan. Orang di sebelahku adalah putri sulung keluarga Jing. Ayahnya adalah investor sekolah ini. Dia menyuruh seseorang pergi. Mereka harus pergi. Kau memihak Jin Miao Miao? Pihak si kecil manis ini. Maka pergilah bersamanya. Usir mereka dari sini. Jangan bikin sakit mata di sini. Semua orang bekerja keras untuk masuk kuliah. Tolong jangan mengganggu kelas. Siapa yang mau di sini mendengarkan omong kosongmu? Kau boleh menyentuhku. Tapi jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal. Apa-apaan sikap ini? Baiklah, kembali ke tempat duduk kalian. Pelajaran dimulai. Xin, ayo pergi. Tunggu aja loh. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan, bocah tengil? Lepaskan aku. Siapa suruh macam-macam sama Xin? Hari ini kau akan dapat pelajaran. Mau kabur? Masih berani ngomong? Ya. Mungkin mulut lo nggak perlu lagi. Tampar dia keras-keras. Xin, semoga cepat sembuh. Bagaimana kau bisa merundung seseorang seperti ini? Kenapa kau merundungku seperti ini? Masih kuat ngomong, ya? Nggak kapok-kapok juga, ya? Xiao Xiao, kasih dia minum. Biar dia sadar. Apa yang kau lakukan? Pas banget. Hari ini kalian berdua kena batunya. Nona Jiang, aku bertanya pada diriku sendiri. Pernahkah aku menyinggungmu? Kenapa kau terus menggangguku? Nggak pernah nyinggung lo. Berani-beraninya ganggu Kak Beichuan. Itu pantangan terbesar gue. Bagaimana dengan Dona Wu? Dia tidak menyinggungmu, kan? Kenapa menindasnya? Kesalahan terbesarnya adalah hari itu di kelas. Terang-terangan bantuin Elo. Dan melawan gue. Orang kayak lo cuma pantas di pojokan. Berani-beraninya provokasi Kak Beichuan gue. Ngaca dong. Jaga mulutmu. Gue mau maki-maki, emang kenapa? Mau apa lo? Berani ya, provokasi Kak Beichuan gue. Takut sama omongan gue. Persis. Sok penting. Penggoda. Oke. Biasanya gue murah hati. Hari ini, di sini saja. Berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Dan sumpah nggak bakal ketemu Mbak Beichuan lagi. Gue bakal maafin kalian berdua. Gimana? Tawaran ini lumayan, kan? Jangan keterlaluan. Nolak? Ya, kalau gitu, biar gue tunjukin apa yang bisa gue lakuin. Xiao Xiao, hajar mereka sampai babak belur. Tunggu saja. Nanti, jangan memohon belas kasihan padaku. Siapa yang berani menyentuhku? Percaya atau tidak, aku akan pergi ke kantor keamanan sekarang juga. Meskipun sekarang, itu tidak akan membuatmu dihukum mati. 10 atau 8 tahun, seharusnya bukan masalah, kan? Xin, bagaimana kalau dia benar-benar melaporkan kita ke Satpam? Aku akhirnya masuk universitas. Bagaimana kalau kita lupakan saja hari ini? Masih ada hari esok. Dia cuma gertak doang. Susah loh bisa dapetin 2 cewek imut ini di sini. Kita urus mereka bareng-bareng, biar nggak nyesel nantinya. Xin, bagaimana kau bisa bilang begitu? Kau punya koneksi jati, kau tak takut. Tapi aku berbeda. Lupakan saja. Dasar penakut. Gue tanggung jawab kalau kenapa-napa. Hajar. Xin, kau sendiri yang bilang. Gue bilang. Hajar. Apa kau baik-baik saja? Aku akan melawanmu sampai mati. Kalian berempat berantem di lorong. Benar-benar memalukan. Guru, mereka yang mulai.
Kami hanya membela diri. Membela diri. Tenang. Kalian berempat berantem. Sudah bikin keributan parah. Kalian bakal dapat hukuman berat. Pak Guru, saya tidak mau itu. Saya tidak mau poin hukuman besar. Aku tahu aku salah. Xin, katakan sesuatu. Kau bilang kau akan bertanggung jawab. Kau yang menyuruhku memukul mereka. Diam. Bu Guru, poin hukumannya terlalu berat. Saya nggak bisa jelasin ini ke keluarga saya. Kalian nggak bisa jelasin ke keluarga kalian. Saya nggak bisa jelasin ke sekolah. Sekolah ini adalah tempat untuk belajar, bukan untuk berantem dan bikin masalah. Sekali lagi, kalian semua dikeluarkan. Pak Guru, saya ingat ada eksperimen baru yang membutuhkan 2 siswa. Itu bisa mengimbangi poin hukuman besar. Memang ada, akan tetapi itu sangat berbahaya. Kalian harus menandatangani surat pernyataan. Kalian berempat. Kalau ada 2 yang mau ikut, kalian gak bakal dihukum. Tidak. Aku tidak benar-benar ingin pergi. Gue juga nggak mau ambil risiko, Pak Guru. Saya akan melakukannya. Aku ingat di kehidupan masa laluku, eksperimen ini menyelamatkan ribuan keluarga. Guru, aku akan berpartisipasi dengan Wuyu. Kalau begitu, kalian berdua ikut percobaan ini selama 2 tahun. Untuk menggantiin hukumannya, kalian berdua sekarang tulis surat pernyataan kalian. Setelah selesai, tempel di papan pengumuman. Pak Guru, kita harus menulis kritik diri dan memasangnya di papan buletin. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di sekolah setelah ini? Waktu kalian berantem dan bikin masalah, apa kalian gak mikirin akibatnya? Xin, apa yang akan kita lakukan? Poin hukuman besar. Dan kritik diri ditempel di papan buletin. Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun di sekolah sekarang? Udah, jangan nangis. Race banget, sih. Mana gue tahu. Mempermalukan begini. Gue nggak bisa di sekolah ini lagi. Satu-satunya pilihan gue. Pergi ke luar negeri. Jing miau miau. Awas lo.